Lu pernah lihat gak market tiba-tiba panik, saham merah semua, kripto anjlok, bahkan berita ekonomi kayak lagi neror. Padahal kalau diperhatiin, gak ada perang, gak ada krisis, gak ada bencana. Cuma satu hal yang berubah, yaitu suku bunga. Naik 0,25% dan boom, miliaran dolar langsung kabur dari market. Kayak cuma satu angka kecil, tapi efeknya bisa bikin perusahaan besar ngerem ekspansi. Orang berhenti beli rumah, sampai trader nyerah karena chartnya merah semua. Lucu kan? Satu keputusan dari bank sentral bisa ngerubah arah ekonomi seluruh dunia. Kenapa bisa gitu? Karena suku bunga itu bukan sekadar angka. Itu denyut nadi sistem keuangan. Jadi, begitu dia berdetak lebih cepat, semua sektor ikut gemetar. Dari harga rumah, harga saham, sampai keputusan lu buat beli kopi pagi-pagi. Dan tahu gak apa yang lebih gila? Mayoritas orang tuh gak sadar. Keputusan suku bunga hari ini bisa nentuin nasib mereka bertahun-tahun ke depan. Makanya, di video ini kita bakal bongkar gimana suku bunga bisa jadi tombol yang ngatur ritme ekonomi dunia. Kenapa satu kenaikan kecil bisa bikin market jungkir balik, dan gimana lu bisa manfaatin momentum ini biar gak ikut tenggelam waktu pasar mulai goyah. Selamat datang di Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Oke, jadi apa sebenarnya suku bunga itu? Lu pernah dengar istilah uang punya harga? Nah, itulah yang disebut suku bunga. Suku bunga itu sebenarnya harga dari waktu dan resiko. Waktu lu minjem uang ke bank, lu bukan cuma pinjem duit, tapi lu juga pinjem waktu dan kepercayaan dari si pemberi pinjaman. Karena waktu itu berharga, lu harus bayar lebih sebagai kompensasi. Itulah bunga. Jadi ketika lu lihat angka 6%, 7%, atau 8% di bank, itu bukan sekedar angka di papan. Itu cara sistem keuangan ngatur siapa yang bisa akses uang dan siapa yang enggak. Semakin tinggi bunganya, semakin mahal biaya untuk dapetin modal. Sebaliknya, kalau bunganya rendah, uang jadi lebih murah buat berputar di ekonomi. Perusahaan ekspansi, orang berani konsumsi, dan ekonomi terasa hidup. Tapi suku bunga ini gak berdiri sendiri. Dia dikontrol oleh satu lembaga yang punya kekuasaan luar biasa, Bank Sentral. Mereka ini kayak remote controlnya ekonomi, bisa naikin volume dengan nurunin bunga supaya aktivitas ekonomi ngebut, atau ngerem dengan naikin bunga biar inflasi gak meledak. Setiap keputusan bank sentral, sekecil apapun, bakal nyentuh semua aspek kehidupan lu. Dari harga rumah, cicilan motor, sampai return investasi lu di pasar modal. Karena pada dasarnya, suku bunga itu tombol yang ngatur ritme ekonomi dunia. Selanjutnya, suku bunga, tombol pengatur ritme ekonomi dunia. Suku bunga tuh pada dasarnya adalah alat pengatur ritme dalam tarian besar bernama ekonomi dunia. Bayangin, ekonomi kayak mesin raksasa yang diisi jutaan roda gigi dari pabrik mobil, startup teknologi, sampai warung kopi di pojokan jalan. Semua roda itu cuma bisa muter kalau ada bahan bakar, uang. Nah guys, disinilah peran suku bunga. Ia berfungsi kayak katup bensin. Saat bank sentral menaikkan suku bunga, mereka sebenarnya sedang menutup katup. Aliran uang jadi lebih lambat, kredit lebih mahal, dan orang berpikir dua kali sebelum minjem atau investasi. Sebaliknya, kalau bunga diturunkan, katup dibuka lebar. Uang ngalir deras. Bisnis lebih berani ekspansi. Dan masyarakat lebih aktif berbelanja. Tapi permainan ini gak sesederhana pencet tombol dan beres. Begitu bank sentral mengubah suku bunga, gelombangnya menjalar ke seluruh sistem ekonomi. Harga saham berubah,
nilai tukar mata uang bergerak. Sampai keputusan si tukang kopi buat beli mesin espresso baru ikut terdampak. Kalau bunga naik, biaya pinjaman naik juga. Artinya, banyak bisnis kecil bisa mundur teratur. Kalau bunga turun, investasi gampang, tapi resiko inflasi bisa meledak. Jadi, setiap kali bank sentral memutar knob ini, mereka gak cuma ngatur angka, mereka mengatur denyut nadi seluruh ekonomi, dari lantai bursa sampai dapur rumah lu. Kenapa kenaikan kecil bisa bikin market jungkir balik? Kenaikan suku bunga sekecil apapun bisa jadi kayak hembusan angin kecil yang memicu badai besar di pasar keuangan, guys. Buat orang awam nih, 0,25% mungkin kelihatan remeh. Bahkan kayak angka di belakang koma yang gak berarti. Tapi buat pasar modal, itu kayak gravitasi bumi tiba-tiba berubah. Kok bisa? Kenapa? Karena semua valuasi saham, obligasi, properti, bahkan kripto bergantung pada suku bunga sebagai fondasi perhitungan nilainya. Naik sedikit aja, semua rumus berubah. Begini efek berantainya. Saat bunga naik, biaya pinjaman perusahaan ikut naik. Otomatis, laba bersih mereka turun. Laba turun sama dengan harga saham ikut terkoreksi. Investor langsung mikir, buat apa ambil resiko di saham kalau deposito udah kasih 6%. Akhirnya, uang ngalir dari pasar modal ke instrumen yang lebih aman. Efeknya gak berhenti di situ. Pasar properti ikut melambat karena cicilan KPR makin mahal. Permintaan rumah baru turun. Sementara di dunia kripto, likuiditas mulai kering karena investor besar cabut modal buat amankan keuntungan. Dalam semalam, triliunan dolar bisa pindah arah, kayak air yang berubah arus karena satu putaran kecil di katup bank sentral. Ironisnya, kebanyakan orang gak nyadar penyebabnya. Mereka cuma lihat harga anjlok, panik, lalu buru-buru jual rugi. Mereka pikir market lagi kacau, padahal bukan marketnya yang kacau. Mereka aja yang gak ngerti musiknya. Ekonomi itu kayak orkestra. Suku bunga adalah konduktor yang ngatur tempo. Dan kalau lu gak bisa dengar ritmenya, lu bakal terus salah langkah di tengah lagu yang sama. Cara lu manfaatin momentum ini biar gak tenggelam bareng market. Lu gak bisa ngatur suku bunga, tapi guys, lu bisa baca arah anginnya. Karena di dunia keuangan, yang penting bukan seberapa cepat lu jalan, tapi seberapa peka lu ikutin perubahan arah. Kalau lu ngerti pola pergerakan suku bunga, justru di situ peluang besar terbuka. Karena setiap siklus suku bunga itu punya musimnya sendiri. Dan yang tahu musim mana yang sedang datang, dia yang bakal panen paling banyak. Pertama nih, pahami dulu fasenya. Dalam satu siklus ekonomi, suku bunga biasanya lewat 3 fase utama, kayak musim dalam setahun. Fase bunga rendah. Di sini, uang beredar dengan murah. Perusahaan gampang dapat modal, masyarakat gampang pinjam uang, dan investor berani ambil resiko. Aset beresiko kayak saham dan kripto naik kencang, bahkan kadang terlalu kencang. Ini fase emas buat mulai investasi jangka panjang, tapi juga saat euforia mulai berlebihan. Fase kenaikan bunga. Ini masa transisi. Saat bank sentral mulai ngerem ekonomi, likuiditas ditarik, pinjaman jadi mahal, dan harga aset mulai turun. Banyak yang panik dan keluar dari pasar. Tapi justru di fase inilah aset bagus mulai dijual murah. Investor yang tenang dan punya strategi bakal beli di harga diskon saat orang lain sibuk takut. Fase puncak bunga. Di sini, suku bunga udah mencapai titik tertinggi. Ekonomi mulai melambat, tapi pasar mulai adaptasi. Biasanya gak lama setelah ini, bank sentral mulai nurunin bunga lagi. Dan itu sinyal awal kebangkitan baru. Yang sabar di fase ini biasanya yang paling panen di musim berikutnya.
Kedua, fokus pada nilai, bukan hype. Waktu suku bunga tinggi, mayoritas orang bakal pindah ke aset aman. Mereka nyimpan uang di deposito, obligasi pemerintah, atau cuma tahan cash. Tapi justru di saat semua orang main aman, disitulah hidden gem mulai kelihatan. Banyak saham bagus atau aset bernilai tinggi dijual di bawah harga wajar. Cuman karena pasar takut. Kalau lu bisa bedain mana aset yang punya nilai real, lu bakal dapat keuntungan gede waktu market mulai pulih. Ketiga, jangan perang lawan kebijakan moneter. Kalimat klasik investor legendaris, don't fight the Fed. Kalau bank sentral lagi niat ngerem ekonomi, jangan gaspol. Lu gak bakal menang lawan arus likuiditas global. Di fase ini, lebih baik tahan cash, perkuat posisi aman, dan tunggu tanda-tanda arah balik. Begitu bank sentral mulai turunin bunga lagi, itulah sinyal paling kuat bahwa musim semi ekonomi bakal datang. Pada akhirnya, orang kaya bukan yang paling pintar atau paling cepat, tapi yang paling peka sama perubahan tempo ekonomi. Karena di dunia finansial, mereka yang bisa dengar irama suku bunga gak cuma bertahan, tapi tumbuh. Waktu yang lain tenggelam bareng market. Contoh nyatanya, The Fed. Bayangin, lu duduk di ruang kontrol ekonomi dunia. Di depan lu cuman ada satu tombol kecil bernama interest rate. Di tahun 2022, The Fed, Bank Sentral US, mulai menekan tombol itu dengan agresif. Setelah pandemi, inflasi melonjak tinggi, dan The Fed menaikkan suku bunga berkali-kali untuk mendinginkan ekonomi. Hasilnya, saham teknologi Amerika runtuh. Nasdaq jatuh sekitar 33% sepanjang 2022. Harga Bitcoin sempat menyentuh rekor tertinggi pada November 2021 sekitar $68.789 atau setara dengan 1 miliar lebih, menunjukkan puncak yang sangat tinggi. Namun pada tahun 2022, harga Bitcoin ke rupiah sempat turun jauh ke kisaran 294 sampai 300 juta per satu koin. Penurunan drastis ini bersama dengan kondisi suku bunga tinggi dan likuiditas yang menyusut, turut menekan ekosistem startup dan teknologi yang sebelumnya bergantung pada modal murah. Sementara itu, penguatan dolar US mendorong investor global mencari aset yang dianggap lebih aman, membuat negara berkembang termasuk Indonesia merasakan tekanan dari arus keluar modal. Menariknya, memasuki 2023, The Fed mulai memberi sinyal bahwa kenaikan bunga mungkin akan dilambatkan atau beristirahat. Meskipun belum turun secara signifikan, pasar bereaksi, harga saham mulai rebound, investor mulai masuk kembali ke aset beresiko, dan optimisme tumbuh kembali. Ini menunjukkan betapa peka pasar terhadap persepsi suku bunga. Sekalipun belum ada tindakan drastis, ekspektasi saja sudah cukup untuk memicu gelombang balik. Singkatnya, suku bunga itu bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Dia adalah tombol kekuasaan terbesar di dunia finansial. Dengan satu keputusan kecil, bank sentral bisa ngatur seberapa cepat uang berputar, seberapa berani orang ambil resiko, bahkan seberapa besar peluang seseorang buat jatuh atau bangkit. Naik sedikit, ekonomi bisa melambat. Turun sedikit, euforia bisa meledak. Semua keputusan investasi dan korporasi raksasa sampai investor kecil di kamar kos akhirnya tunduk pada satu hal, ritme bunga. Dan disinilah bedanya orang yang cuma ikut arus sama yang ngerti arus. Kalau lu gak ngerti cara kerja suku bunga, lu bakal selalu kaget tiap kali pasar goyah, bingung kenapa harga turun, kenapa semua orang panik. Tapi kalau lu bisa baca ritmenya, lu bukan cuma bertahan di tengah badai, lu bisa nangkep ombaknya dan melaju lebih cepat dari yang lain. Karena di dunia finansial, yang selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi sama perubahan arah bunga.